Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu wal ahwalu. Hari ini kita akan membahas tentang amal dan ahwal. Amal dan hal. Amal itu adalah pekerjaan ibadah yang dilakukan secara zahir kita lihat. Sementara hal itu adalah keadaan orang yang mengerjakan ibadah itu. Kajian ini masih menjadi lanjutan fasal sebelumnya yang secara umum mengajarkan kepada kita, Imam Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita bagaimana kita memilih teman, as-suhbah. Pada kajian yang lalu, lupa saya, sebulan lalu ya. Imam Ibnu Athaillah menjelaskan la tashab man la yanhaduka haluh wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Jangan kau temani orang yang keadaan orang tersebut haluhu tidak membuat dirimu bangkit. Jadi mencari teman itu yang dilihat keadaan orang itu, hal pribadinya, keadaannya, dan amal itu sesuatu yang berbeda. Nah, di sini dibahas pada fasal ini, wa mimma yata'akkadu an-nadharu ilaihi fil mashhub, sesuatu yang mestinya dipertimbangkan seseorang untuk memilih teman, az-zuhdu fid dunya, adalah manakala teman tersebut hendaknya memiliki sifat zuhud terhadap dunia. Sifat zuhud itu, kezuhudan itu hal, ya. Wa raf'ul himmati anha walau qalla amaluhu fil zahir, dan orang tersebut terlihat sekali, kalau kata orang Jawa, tidak kedunian. Kata orang Jawa, ora kedunian, kata orang Jawa. Nah, orang itu mestinya cari teman orang yang sama dunia nggak doyan, dalam arti biasa aja gitu, memandang dunia itu biasa, bukan tujuan utama. Nah, cari itu teman yang kayak begitu. Kata Imam Ibnu Ajibah ketika mensyarahi nanti ucapan daripada Ibnu Athaillah, wa in qalla amaluhu fil zahiri, walaupun orang tersebut kelihatannya amalnya di dalam dalam pandangan yang terlihat zahir sedikit. Kasarnya ngomong, ada orang sholatnya nggak banyak, ya ada qobliyah ba'diyah, puasa sunnahnya juga nggak begitu banyak, wiridnya juga ya biasa, tapi zuhud sama dunia nggak rakus, kira-kira gitu. Lebih baik cari yang begini daripada, mohon maaf, ada orang yang masya Allah puasanya rajin, wiridannya lama, sama dunia kayaknya serakah gitu. Kalau selamatan aja kue di piring tuh orang belum pada ngambil, dia udah masukin dulu ke besek dia. Ada yang begitu, ada banyak. Padahal tuan rumahnya belum bilang silahkan pak, belum bilang silahkan udah dimasukin dulu.
Ada orang nyaut, ya Allah, padahal tuh orang rajin puasa. Oh, justru buat buka, begitu. Buat sahur katanya. Wah, itu jadi mulai kelihatan dari yang kayak begitu. Tuh sifat zuhud atau tidak zuhud orang tuh kelihatan dari kayak gitu, Pak. Dari cara ngambil kue di piring kalau selamatan gitu. Itu kan kelihatan. Kalau yang sama dunia bos masukin. Kenapa? Sebab orang itu pasti mikir, buat anak gua nih, buat bini gua nih, buat. Lah orang sama cari duit begitu, cari pangkat, cari derajat. Padahal anaknya juga sebenarnya ya cukup, istrinya juga cukup, cuman ketakutannya. Makanya saya begitu tahu bab begini, saya kalau selamatan udah nggak pernah mau masukin lagi. Sebab saya tahu saya pasti udah dibungkusin sama sahibul bait. Itu guyonannya. Nah betul kan? Artinya orang itu kalau yang dia zuhud nggak perlu kayak gitu, dia tahu dia udah wayahnya itu pasti ada yang mikirin gitu. Wa ila dzalika asyara biqaulihi, oleh karena apa yang tadi kita disampaikan bahwa orang itu mestinya memperhatikan orang yang ditemani pada sifat zuhudnya. Asyara ilaihi, memberi isyarah Imam Ibnu Athaillah biqaulihi, dengan ucapannya yang terkenal, ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kathura amalun baraza min qalbin raghibin. Ma qalla amalun, tidaklah dianggap sedikit, amalun satu amal, baraza yang amal itu lahir muncul, min qalbin zahidin dari seorang yang hatinya zuhud. Orang yang hatinya zuhud walaupun sholat sunnahnya cuma 4 rakaat misalnya, itu kualitasnya tidak dianggap kecil, berat nih bobotnya. Daripada apa? Wala katsura amalun baraza min qalbin raghibin, daripada mungkin amal orang yang sholat sunnahnya 100 rakaat tapi baraza min qalbin raghibin, hatinya begitu cinta pada dunia. 100 rakaat sholat sunnahnya, tapi tadi selama sholat yang dipikirin dunia mulu. Sambil sholat itu masih, ini kayak gini nih, Allah kira-kira mikirin saya apa enggak ya, kayak gitu. Saya udah kayak begini sholat sunnahnya kok masih susah aja. Lah, ini orang kelihatannya sholatnya banyak, puasanya banyak, wiridnya banyak, tapi hatinya bukan kepada Allah, hatinya kepada dunia. Maka yang semacam ini walaupun secara zahir atau lahiriah, zahir itu lahiriah, secara lahiriah dia kelihatannya banyak mengerjakan salat sunnah atau beramal, tapi bobotnya ringan, nilainya murah. Ya ibarat yang tadi tuh yang hatinya zuhud tuh kayak emas. Ya dia cuma 10 gram misalnya, atau bahkan permata 10 gram emas kurang lebih kan 10 juta lah. Itu kalau batu koral satu satu yang kecil itu bak kecil berapa itu kalau kita udah lupa, udah lama ngebangun sih, berapa tuh Pak Haji no? 500? 300 malahan ya. Nah, ya saya udah enggak 300. Nah itulah. Jadi hati itu kan, zuhud itu bukan amal. Zuhud itu hal. Orang itu keadaannya zuhud, sama dunia nggak cinta, biasa aja. Itu hal. Kalau amal itu bangsa sholat, puasa, gitu kan. Nah, hal seseorang itu penting.
Nah, ikhlas itu hal. Orangnya ikhlas, Pak. Orangnya sabar. Sabar itu hal. Paham gak ini, Pak? Sabar itu keadaan. Orangnya syukur, dia nggak pernah nggak syukur. Lah, jadi ada amal, ada hal. Kalau kita mau cari teman, kata Ibnu Athaillah, yang dilihat jangan sekedar amalnya banyak. Ya itu penting amal, tapi lebih penting daripada amal adalah hal orang itu. Kan gitu, Pak. Kalau kita mau cari teman, carilah teman yang kemarin kata Ibnu Athaillah, Imam Ibnu Athaillah, yang halnya, keadaannya kan gitu ya, membangkitkan dirimu menjadi lebih baik. Contoh, tadi kita ketemu orang, kita perhatiin, ya Allah, bapak ini, ibu ini, semenjak saya kenal dia, kok saya jadi malu ngeluh. Kenapa? Orangnya nggak pernah ngeluh. Nah, itu keadaannya kan, keadaannya nggak pernah ngeluh loh. Padahal dia lebih susah dari saya secara ekonomi, beban kerjanya lebih berat dari saya, nggak pernah cerita keluhan-keluhan materi. Nah, cari teman yang kayak gitu. Nah, pada fasal atau pada kalam hikmah yang sekarang, Imam Ibnu Athaillah menegaskan lagi bahwa memilih teman itu memang nomor satu, utamakan cari yang punya sifat zuhud, walaupun kelihatannya dia amalnya tidak banyak. Qultu, aku berkata, kata Imam Ibnu Ajibah ketika mensyarahi, menjelaskan apa makna ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kathura amalun baraza min qalbin raghibin. Tidaklah sedikit ya amal yang dikerjakan orang yang hatinya zuhud, dan tidaklah banyak amal orang yang dikerjakan hatinya penuh dengan cinta pada dunia. Qultu, berkata Imam Ibnu Ajibah, az-zuhdu fi syai'i, kalau Anda bertanya apa makna zuhud pada sesuatu, zuhud pada sesuatu, katakan zuhud pada dunia, apa makna zuhud? Huwa khuruju mahabbatihi minal qalbi wa burudatuhu minhu. Zuhud pada sesuatu itu maknanya ketika seseorang sudah keluar rasa cintanya pada sesuatu itu dan dingin saja ketika melihat sesuatu itu. Biasa aja dingin itu maksudnya hatinya dingin, burudah. Itu baru zuhud. Masya Allah. Itu dari sisi bahasa. Itu kenapa ketika Nabi Yusuf ditemukan saat sudah dibuang sama kakak-kakaknya di sumur, kan menemukan akan Nabi Yusuf yang ada di dalam sumur itu musafir yang mau berangkat ke Mesir. Waktu itu Nabi Yusuf masih ada, kalau bahasa kita sekarang, di daerah Madian namanya. Daerah Madian itu sepertinya ya sekarang sudah masuk Mesir, tapi Mesir yang dekat sama Yordan gitu. Begitu sudah ditemukan, dijual bisamanim bakhsin darahima ma'dudah. Begitu Allah menjelaskan, dijual oleh musafir yang menemukan itu bisamanin bakhsin darahima ma'dudah, dengan harga yang murah. Darahima ma'dudah, persisnya ayatnya begini bunyinya, wa syarawhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudah. Atau kalau ayat sebelumnya, begitu Nabi Yusuf dibuang,
Yang nemu musafir. Nabi Yusuf masih muda, ya boleh dibilang bocah gitu ya, mungkin umur berapa gitu, belasan. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah qala ya bushra hadha ghulam wa asarruhu bida'ah wallahu alimun bima ya'malun wa syarawhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Sesudah Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur, melewatilah akan sumur itu sekelompok pedagang kafilah. Fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah, mau nyari air di sumur, timbanya diturunin. Wih, ngelihat ada anak kecil. Qala ya bushra hadza ghulam. Wah, ada bocah nih katanya. Weh, nemu anak katanya. Zaman itu orang kalau ditemukan gak jelas statusnya langsung dijadiin budak, Pak. Zaman itu. Ya peradabannya masih begitu. Kan peradaban manusia semakin lama semakin meningkat begitu. Begitu lihat ada bocah diambil, dianggapnya barang nih, dagangan, karena budak itu dulu yang nggak beda sama onta, disimpan aja, dijual. Padahal Nabi Yusuf ganteng, dijualnya murah. Nah inilah menarik ya, para ulama tasawuf banyak yang kemudian memberi contoh tentang zuhud itu dengan cerita Nabi Yusuf, karena kalimat zuhud disebut di sini. Wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah. Para pedagang yang menemukan Nabi Yusuf ini menjual Nabi Yusuf bi thamanin, dengan harga bakhsin yang murah. Darahima, beberapa dirham saja. Ma'dudatin, yang bisa dihitung saking murahnya. Saudara-saudara, kalau pakai logika akal, anak kecil ganteng mestinya harganya mahal. Baik, kalau orang yang tahu dan butuh, kenapa dijual murah? Allah menyebutkan alasannya kenapa mereka menjual murah Nabi Yusuf. Wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka menjualnya murah karena mereka zuhud terhadap Nabi Yusuf, maksudnya nggak butuh. Paham nggak? Nah, barang kalau nggak butuh murah kata dia. Barang kalau dia nggak demen murah. Nah, biasanya orang kalau udah nggak butuh nggak demen. Ada orang yang nggak demen cincin, ini contoh, nggak butuh cincin, suruh beli, lah gue dikasih aja, malas make, betul apa enggak? Kata yang nggak demen, gue bingung katanya, si Anu beli cincin sampai juta-jutaan, gue bingung, ya emang lu nggak demen. Yang satu nggak demen cincin, nah itu maka zuhud terhadap cincin. Giliran dia nggak demen cincin, demen sama burung murai, burung-burung. Kata temennya, lu timbang suara aja lu, ribet lagi ngurusnya. Tiap pagi mandiin,
6 bulan sekali bulunya apa namanya rontok, lu ngasih makan, lu cuci tainya, ribet. Enakan gue nih cincin mah nggak berabe, paling-paling cuma apa namanya digosok katanya. Kata yang demen cincin, dia nggak demen apa namanya murai. Yang satunya demennya ikan apa, ikan koi, ikan cupang gitu. Lah dia nggak demen cincin, nggak demen murai atau burung perkutut. Lah itulah zuhud. Jadi ketika dia nggak demen, itu zuhud namanya. Untung yang demen cincin, yang demen burung, yang demen ikan nggak demen kawin lagi. Lah untung itu. Bu, maka kalau lakinya demen burung, mainin ikan, biarin aja. Yang penting dia zuhud sama perempuan lain. Nah, gitu tuh alasannya. Masuk nggak kira-kira? Gitu. Ada seorang istri bilang begitu. Lakinya senengnya mancing aja di laut, mancing aja, biarin dia mah. Yang penting dia zuhud sama yang lain perempuan. Nah begitu. Itu zuhud namanya. Ini makna zuhud dari sisi bahasa. Kalau dia sudah tidak demen, wa burudatuhu minhu, hatinya adem, dingin, maksudnya dia biasa-biasa aja. Melihat itu biasa-biasa aja. Nah. Wa indal qaumi, bahkan kalau menurut istilah al-qaum ini maknanya sufi. Ada ungkapan al-qaum di sini maknanya sufi. Wa indal qaum, dan bagi orang-orang atau menurut para sufi, ulama-ulama yang dekat dengan Allah, zuhud itu maknanya bughdhu kulli ma yushghilu 'anillah, membenci sesuatu yang membuat dia menjadi sibuk lupa kepada Allah. Yang melupakan Allah dia benci. Masya Allah. Nah, kalau udah sampai pada kayak begitu Pak, apa saja yang membuat dia lupa dengan Allah, lalai dengan Allah, dia nggak suka. Nah itu zuhud tingkat tinggi dah ini. Ya maaf. Kadang-kadang orang kayak begitu sudah saking asyiknya dengan Allah, kalau sudah tingkatan zuhudnya luar biasa, itu sama makan aja lupa Pak. Saking asyik sama yang lain. Itu Imam Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin, itu dari kecil sudah kelihatan zuhudnya. Dari kecil diceritakan oleh para sejarawan bagaimana zuhudnya Imam Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin, Majmu' Syarah Muhadzab. Ketika beliau masih umur anak-anak, di mana umumnya anak-anak main, beliau tuh isinya cuma ngapalin Quran, baca kitab. Sampai-sampai itu makan aja disuapin emaknya nggak kerasa, saking asiknya baca, ngapalin hadis, disuapin. Sampai kemudian begitu habis makan, dia nggak kerasa juga, nggak mikirin lapar apa nggak lapar, itu saking begitu. Ini kan mirip anak kita yang lagi seneng main, saking senengnya main, kita suapin dia sambil apa namanya main. Ada nggak yang begitu? Anaknya lari, sini makan, makan, lari lagi. Dia nggak sadar itu sebenarnya dia makan apa enggak, lari lagi, main lagi, saking senengnya. Nah, berarti anak itu zuhud terhadap makan, karena yang disenengin main. Paham kan ya? Saking zuhudnya, ya Allah, makan aja sambil main. Imam Nawawi saking zuhudnya, baca buku, baca kitab,
Makan aja dia nggak doyan, lupa main juga ada, sampai disuapin itu. Baru sadar, makan mak. Lalu tadi makan katanya itu sambil baca buku. Ya Allah, ini kalau udah sampai zuhud yang top, ya, zuhud yang top. Kita ini zuhudnya kan baru tadi sepotong-sepotong, zuhud sama cincin, nggak demen sama cincin, demen sama burung, kan begitu ya? Nggak demen sama burung, demen sama ikan. Nggak demen sama ikan, masih demen sama apa namanya? Yang lain. Nah, itu makna zuhud. Wa yahbisu an hadratillah, dan menurut para ulama, para sufi, zuhud itu adalah segala sesuatu yang membuat dia kemudian terpenjara akan sesuatu itu dia tidak suka. Wa yakunu awalan fil mal, dan biasanya zuhud itu dimulai ya ukurannya dari bagaimana orang itu sama harta dia dingin saja. Nah memang ini nomor satu nih, zuhud pertama nomor satu pada materi, Pak. Duit, harta nomor satu. Kalau ada orang Masya Allah rebutannya sama warisan keluarganya sampai membuat dia ribut sama saudara, seakan-akan itu segala-galanya. Kadang-kadang ingin menguasai, ingin menang sendiri. Gua pokoknya kudu yang belas ini. Lah gua anak ini anu. Lagian juga lu kan udah kaya, ngapain sih minta warisan? Udah. Ya orang minta warisan bukan minta warisan, itu hak. Warisan itu apa namanya? Hak yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan dalam Al-Qur'an. Bahwa dia kaya tapi tetap mau ngambil haknya itu urusan dia. Gak bisa kita omelin. Udah kaya aja masih minta warisan. Loh bukan. Nah, kita gak perlu ngomentari orang, tapi cukuplah diri kita sendiri. Kita ingin orang ideal, tapi diri kita tidak ingin ideal. Ya, kalau kita ingin ideal, ya tadi orang itu dalam dunia biasa-biasa saja, dikasih apa saja terima, nggak dapat nggak marah, kan begitu. Itu udah zuhud yang luar biasa. Nanti kalau zuhud yang lebih tinggi, bahkan dikasih pun nggak mau. Saya ulangi, dikasih aja nggak mau. Kenapa? Repot. Kadang-kadang dikasihin orang lagi. Ada orang begitu, pulang selamatan dia bawa berkat, ngormatin sohibul bait dia terima tuh. Tapi di jalan dikasihin orang lagi. Gak ada yang makan di rumah, kan begitu. Di rumah gak ada yang makan. Ya ini benar. Tapi kalau bapak ibu di rumah punya istri, punya anak, jangan dikasihin orang, bisa ribut ntar. Jangan, nanti apa namanya bisa ribut. Begitu juga uang. Jangan kemudian di rumah kita masih punya anak, punya istri, mau latihan zuhud, asal dapat duit dikasihin orang temennya. Nih, hampir rumah, bang, buat beli beras ini bang, gajiannya mana? Gue tadi kasihin masih itu di masjid. Lo kok begitu bang? Lah gue latihan zuhud katanya. Nih kira-kira kalau kayak begini nih zuhud yang benar apa salah nih kira-kira? Salah loh dia. Wong di rumah masih ada bininya, masih ada anaknya. Ini makanya harus kasih contoh, jelasin. Jangan sampai kemudian dia langsung begitu ngaji bab zuhud langsung dipraktekin, dapat duit langsung dikasihin orang. Zuhud pengennya jangan-jangan bukan zuhud ya, pengen kayak jagoan Bogor biar tekor asal sohor. Wa alamatuhu, alamatnya orang zuhud dalam harta. Apa alamatnya? Cirinya apa tuh kalau orang udah mulai punya sifat zuhud pada harta? Ayastawiya indahu dhahabu wat turabu,
orang yang zuhud pada harta sama baginya ketika dia melihat emas atau debu atau tanah. Yang lihat emas sama tanah biasa aja, bahasa gampangnya matanya nggak hijau. Wal fiddatu wal hajaru, ngelihat perak sama batu sama aja. Dalam arti sama itu nggak ada ini lebih seneng. Wal ghina wal fakru, begitu pada tataran praktek nanti sampai pada posisi orang yang sudah zuhud, dia dikasih Allah kaya, dia dikasih Allah miskin, sama saja, gembira saja. Nggak ada dia mengeluh ketika kemudian kemarin dia duit banyakan, usaha majuan, kemarin dia masih kerja, sekarang pensiunan, berkurang, biasa aja sama gembiranya. Nah, nggak pernah cerita-cerita masa lalu, aduh gue sih ya sekarang lagi susah, coba kemarin ini. Kalau dia kayak begitu berarti belum zuhud. Yang zuhud itu tadi sama saja baginya pada saat Allah Subhanahu wa taala memberi dia kaya maupun memberi dia miskin. Wal man'u wal 'ata'u, sama saja baginya di hatinya tetap rasa syukurnya, rasa cintanya kepada Allah pada saat dia dalam posisi al-man'u wal 'ata'u, sedang tidak dikasih atau sedang dikasih sama Allah. Saudara, kita ini hidup, kadang-kadang Allah itu pada saat itu memberi kita terus, atau kadang-kadang pada saat itu tidak memberi kita. Memberi apa saja, tidak harus dalam berbentuk harta, memberi kebahagiaan atau memberi kesehatan, memberi kesempatan. Itulah makna daripada doa yang kita baca saben salat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma ya Allah, la mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa mencegah ketika kau akan memberi sesuatu. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi ketika kau mencegahnya. Artinya yang maha memberi dan mencegah hakikatnya siapa? Allah. Nggak dapat ya udah, sama baginya, nggak ada kecewa, nggak ada marah. Nah, kalau sudah bisa begitu, itu zuhud. Ada orang kerjanya kontraktor, dapat proyek, ikut tender, menang, ya biasa, ya syukur. Enggak dapat, ya syukur. Enggak dapat berarti kan kosong, enggak ada kerjaan. Ya berarti dia disuruh banyakin wiridan, banyakin sholat, banyakin silaturahim. Kata orang, lu kok lagi rajin di masjid, silaturahim kesana kemari? Alhamdulillah, lagi enggak ada kerjaan. Jadi nggak ada kerjaan saya bisa silaturahim. Jadi cara ibadah tuh banyak. Jadi memandang kerjaan itu ibadah. Nggak dapat kerjaan dalam bentuk ibadah, dalam bentuk kerjaan, ibadahnya silaturahim, ke masjid, kumpul-kumpul. Kata orang, tumben lu katanya, biasanya sibuk kok ini ada di masjid. Alhamdulillah, lagi nggak ada kerjaan. Nah gitu. Jadi saya bisa ibadah yang lama di masjid. Jadi ibadah di masjid lama itu disyukuri. Nggak ada kerjaan itu alhamdulillah disyukuri. Karena sesungguhnya kemarin saya ibadahnya dalam bentuk banyak proyek. Sekarang ibadahnya dalam bentuk banyak salat sunnah, ngaji, i'tikaf. Tapi kalau orang yang tidak zuhud, cinta sama dunia, lagi kelihatan rajin ke masjid, ditanya, Bang, gue lihat lu lagi rajin ke masjid, lagi sepi kerjaan, lagi sepi. Nah, beda kan? Nah, itu kalimat begini ini menunjukkan kezuhudannya apa tidak zuhud. Ya Allah, ini ngaji kayak begini nih, ngaji hati.
Cara kita ngomong, cara kita bersikap, memandang sesuatu penting sekali. Sederhana. Tiba-tiba main, tumben lu main ke rumah gua. Alhamdulillah bang, lagi sepi, nggak ada kerjaan, saya bisa silaturahim. Sebelumnya saya mohon maaf, bukan sombong nggak bisa main ke rumah abang, nggak bisa silaturahim. Kemarin-kemarin Allah kasih saya kerjaan banyak, jadi saya sibuk. Sekarang saya bisa silaturahim. Itulah ayyastawi indahu al-man'u wal ata. Dia menyikapi hidup ya selalu gembira saja. Kalau itu kaitannya dengan harta, lagi banyak gembira, lagi dikit gembira. Nah, kalau sudah kayak begitu berarti dia sudah punya sifat zuhud dalam harta. Wa yakunu thaniyan fil jahi wal maratib. Nah, saya mau percepat. Yang kedua ada zuhud dalam hal jabatan. Kalau tadi zuhud dalam hal apa? Harta. Ada orang zuhud dalam hal jabatan, wal maratib dan kedudukan. Nah, kedudukan ini kata Imam Ghazali dan jabatan itu tidak kalah ya bahayanya daripada harta. Bahkan kadang-kadang ada orang yang sudah punya harta, dia itu masih belum puas karena belum merasa memiliki kedudukan di hati manusia. Lah ada orang Pak duitnya banyak, tapi orang sama dia dingin-dingin aja. Gimana caranya supaya dia bisa dihormati orang? Ternyata dia nggak bisa pakai hartanya, karena dengan hartanya orang nggak ngormatin dia. Akhirnya nyalon lurah di kampung habis 5 juta. Misalnya orang di kampung itu nyalon lurah selama 2 bulan tiap malam nyiapin makan, orang datang kan gitu kan ya. Ntar habis makan yang datang diamplopin 10.000, 20.000. Begitu ditanya, lo habis berapa jadi lurah? Miliar. Loh, apa balik modal apa enggak? Gua enggak butuh duit gua banyak. Terus lu ngapain terus jadi lurah? Ya gue seneng aja dipanggil Pak Lurah, seneng aja dia. Buat dia kebanggaan. Bahkan orang di kampung kalau udah nggak jadi lurah itu buat kebanggaan masih dipanggil Pak Mantan. Apa kalau orang Jawa bilang mantan ya? Mbah mantan itu hebatnya itu. Dan itu bangga keluarganya. Itu cucunya Mbah Mantan katanya. Anaknya Pak Mantan. Mantan apa? Mantan pacar. Mantan lurah katanya gitu. Kalau di kampung itu ada istilah mantan. Itu namanya jah. Dia nggak butuh duit. Dia senang dihormati. Lurah kalau di kampung, saya soalnya ada jamaah yang begini. Itu setiap warganya hajatan, nomor 1 dikirimin ayam ingkung gede. Nomor 1. Ayam tuh ayam bekakak. Ayam apa namanya? Kata kita ayam bekakak, ingkung, dikirimin. Saya waktu itu main ke jamaah saya yang jadi lurah. Yang dia udah kaya di Jakarta, tapi milih jadi lurah. Kenapa? Amanat bapak saya Pak, suruh jadi lurah. Nyalon Pak, rumahnya di sini dijual. Kalau dihitung materi, nggak balik modal. Cuman apa? Keluarga besarnya bangga, dianya bangga, anaknya bangga karena bapaknya jadi lurah. Dikirimin ayam bekakak setiap yang hajatan. Kata dia nih cerita, nih kalau saya udah dikirimin ayam bekakak begini, saya kondangan minimal 200.000 nih kata gitu. Kalau di bawah 200.000 malu saya. Zaman itu Pak, kalau sekarang ya berapa lah gitu. Malu saya. Nah, ini jah namanya. Nah jah ini orang kalau terus pengen dihormati kayak gini ini bahaya sama. Kita harus zuhud terhadapnya. Wa alamatuhu ayyastawi 'indahu al-'izzu wadh-dhillu wadh-dhuhuru wal-khumulu wal-madhu wadh-dhammu war-rif'atu was-sukutu. Orang yang sudah zuhud terhadap pangkat dan jabatan, di hatinya sama antara dia sedang hina maupun sedang mulia. Dihina orang biasa, dimuliakan orang biasa.
Orang kalau datang ke satu acara disuruh duduk di belakang, enggak marah. Disuruh duduk di depan, enggak bangga. Kan ada orang disuruh duduk di depan bangga cerita terus. Wih, gua suruh di depan, nggak sia-sia ya jadi pengurus masjid. Kenapa? Ya kalau tahlilan gue pasti di depan. Ya Pak Naim, kok Pak Naim, Pak Nalim. Pak Nalim kalau tahlilan pasti di depan kan? Berkatnya berapa dia? 2. Kalau udah nggak jadi pengurus masjid misalnya, ya apa masih 2 berkatnya? Ya saya juga harus ngelatih itu tuh. Mungkin sekarang lagi diminta di organisasi jadi apa gitu, posisinya apa. Mungkin nanti namanya orang hidup masa di sini terus, ya biasa aja lagi, ya ngaji lagi. Nanti dipanggil orang ngaji, mungkin satu saat orang Al-Mubarokah tak lagi butuh lagi ilmu saya nggak diundang ngaji di Al-Mubarokah. Ya saya harus membiasakan diri. Paling ketemu jamaah sini, dulu itu mantan guru kita tuh, mantan guru kata gitu. Kalau saya dibilang mantan guru gitu sama Menteri Perhubungan yang suka WA saya, siapa namanya nih? Ya saya nggak perlu sakit hati. Kalau dibilang sakit hati, ya Allah, dibilang mantan guru katanya, nggak usah sakit hati. Nah itulah namanya zuhud. Pada saat lagi jatuh, pada saat lagi terkenal, kemarin followernya banyak Pak, sekarang followernya dikit. Kemarin kalau bikin konten yang nonton apa namanya banyak atau semacam itulah, sekarang sedikit dicuekin. Nggak perlu sakit hati. Kemarin waktu punya jabatan diantar mobil dinas, sekarang ke sono kemari naik apa namanya Grab, biasa aja dah, biasa aja. Nah itulah. Baru yang terakhir, wa yakunu tsalitsan fil maqamat wal karamat wal khususiyat. Ada lagi zuhud yang terkait dengan akhirat. Nah ini menarik ini. Imam Ibnu Ajibah juga membahas zuhud yang juga harus dimiliki oleh orang yang sedang menuju Allah. Lu kelas wali juga harus kelihatan sifat zuhudnya. Ini kelas wali loh Pak. Maaf nih, kiai wali. Kalau kiai berpikir, saya kalau ngaji jamaah saya yang datang banyak, kalau ustadz anu yang ngaji yang datang dikit. Kemudian pengurus ngomong sama ustadz itu, kiai saya bukan ngalem kiai ini ya, kalau kiai yang ngajar yang datang banyak katanya. Kalau yang lain mah jujur aja nggak banyak. Itu kiainya hidungnya langsung maju 2 cm. Bangga dia kan? Ini berarti dia belum punya sifat zuhud ya. Atau ada kiai dikomentari sama jamaahnya, kiai mohon maaf kalau bisa kalau ngaji begini-begini, karena jamaah kemarin ya saya lihat kok pada berkurang dikit-dikit gitu. Karena berharap begini, tolong kalau ngaji ya udah lu terserah, gue nggak ngaji juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya dia ngomong gitu kesel gitu. Nah, kalau dia boleh menerima tapi dia tak kesel, tapi bagi dirinya ya dia begini. Lah nanti ada Pak, pada tingkatan aulia itu juga ada level-level zuhud kekasih Allah. Kan ada orang soleh ya, dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dia ya dikasih khususiyat, gampang hafal, gampang faham. Lah sementara ada orang yang harus pakai proses lama.
Lah yang pakai proses lama untuk faham, yang pakai proses lama untuk wusul sampai kepada Allah, dia itu harus kemudian punya sifat zuhud. Gak boleh dia tiba-tiba, ya Allah kasih saya kayak dia supaya saya cepat faham, dekat kepadamu, kau berikan kepadaku kelebihan-kelebihan. Wali itu kan bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang kelebihannya kelihatan oleh masyarakat. Kalau doa mustajab, kalau hadir orang ngerubung, yang gampang aja dah, gampang. Ini sekarang lagi fenomena rame. Oh, Habib Umar datang. Itu beliau dikasih khususiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa membuat hati manusia itu sepertinya datang, ya kan? Oh, Istiqlal penuh. Itu Allah kasih khususiat. Lah, apakah kekasih Allah semuanya begitu modelnya? Tidak. Ada juga kekasih Allah yang sama-sama jadi kekasih Allah tapi nggak terkenal. Kalau datang ngaji, yang datang paling walaupun dikasih tahu oleh muridnya yang datang 100, 200. Ini yang datangnya dikit 100, 200 nih nggak boleh kemudian pengen punya dikasih kayak gitu. Paham nggak nih? Mintanya seperti Habib Umar misalnya. Ya Allah saya kasih seperti itu. Follower saya banyak atau apa gitu. Kasih khususiat. Nggak boleh. Berarti belum zuhud. Paham apa enggak ini? Jadi nggak selalu urusan awam ini. Zuhud itu nggak selalu. Tadi kan zuhud awam kan masih mainnya bangsa burung, apa namanya? Cincin, berkat gitu kan. Zuhud yang mulai jabatan. Lah sampai zuhud yang levelnya level orang soleh. Kalau orang yang sudah punya sifat zuhud, bahkan dia tidak perlu menginginkan memiliki maqamat khusus seperti itu. Dia menerima apapun yang Allah berikan padanya. Nah ini az-zuhdu fil maqamat wal karamat wal khususiyat. Ada yang bisa jalan di atas air. Ada wali-wali Allah yang begitu. Ada. Wa alamatuhu ayyastawi 'indahu ar-raja'u wal khawfu wal quwwatu wad dha'fu wal bastu wal qabdu yasiru bihadza kama yasiru bihadza aw ya'rifu fi hadza kama ya'rifu fi hadza thumma yakunu az-zuhdu fil kauni bi asrihi bi syuhudil mukawwini wa amrihi. Orang yang sudah zuhud pada maqamat ini sama saja baginya pada saat dia diberi pada maqam atau ya khauf atau maqam roja. Kadang-kadang lagi banyak harapnya sama Allah, kadang-kadang lagi banyak takutnya, kadang-kadang lagi lemah, kadang-kadang lagi kuat. Itu dia ya kemudian sama saja baginya. Maaf nih, dulu orang-orang saleh Pak, itu ketika misalnya tiap malam lagi bisa tahajud, tiba-tiba seminggu malas, bangunnya lambat terus gitu ya. Itu dia nggak menyalahkan dirinya, ya mungkin lagi turun. Kalau dia itu ikhlas ya, bukan karena malas dalam arti dia senang kayak begitu, gak bisa bangun, ya dia terima saja posisi. Nah, dia terima saja posisi. Ya maaf nih, saya pribadi kadang-kadang harus melatih diri sendiri ya dengan nasihat-nasihat semacam ini. Kalau saya ditanya lebih suka mana, saya ngaji rutin istiqomah yang kayak begini nih, dengan lagi pergi-pergi terus ke sana kemari karena tugas-tugas yang ada pada saya, ya kalau boleh milih senang, ya senengan begini ngaji rutin. Tapi para masyayikh memberi nasihat nggak boleh gitu. Ya udah, Allah posisikan dirimu lagi begitu, lagi sering keliling sana ke sini, ya lakonin aja udah, lakonin saja, lakonin. Ada orang biasanya tahajud
tiba-tiba sakit, ngurusin orang sakit, repot kerja sehingga nggak bisa tahajud, ya sudah, dia nggak perlu secara khusus minta sama Allah, ya Allah tolong berikan pada saya rezeki yang banyak, yang kira-kira saya nggak perlu kerja repot kayak begini, supaya saya tahajudnya bisa istiqomah, supaya saya ngajinya bisa istiqomah. Ya Allah jadiin saya orang yang nikmat ibadahnya, rezeki saya banyak. Nggak perlu begitu. Ada kalanya kau memang ditakdirkan harus bekerja capek, karena capek nggak sempet tahajud Pak. Ibu-ibu yang dagang nasi uduk nggak perlu nangis, ya Allah kapan saya bisa sholat duha istiqomah. Kalau dagang nasi uduk gini baru kelar aja jam 11, belum nyuci piring, kan begitu kan? Nggak perlu sedih. Ibu-ibu yang jagang nasi uduk nggak bisa sholat duha, tapi insya Allah tahajudnya istiqomah, karena kalau malam ngaronin kan pasti bangun dia. Ya itu Allah kasih lain-lain, Allah kasih lain-lain, itulah maknanya. Fa idza tahaqqaqal muridu bi hadhil maqamati fi zuhdi wallahu a'lam bis-shawab. Baik, sampai di sini, nanti kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.